satu mau minta tolong kan. Oke, kan saya kan paling muda. Jadi kalau siji, aku waktu saya di SMP kelas siji. Oke. Mau kaca yang sidik loh. Kalau katanya orang tahu. Lalu lulus SD tahun 80. Nah 77 dah. Kakek banyak, kakek udah tahun 4 tahun dia. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai. Nanti saya sampaikan teorinya, terus contoh-contohnya juga. Nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang kira-kira tidak cocok, tidak apa-apa, tidak cocok dengan pengajiannya. Wah materi ini rampinan meneng, tidak apa-apa. Jadi tapi dari komen ini kalau di sarung sebagai bagian yang masih terawat maghrib, wah kita dari maghrib, saat ini maghrib berangkat minggu, maghriban, pengajian, harisan. Jadi pengajian mengkat itu apa? Proses yang takon menuju. Ini terus lebih mawon. Mari kita mulai Bapak dan Ibu. Yang ada di fotokopian itu adalah ayat Al-Quran. Sudah ada penunjuknya itu IS Quran surat An-Nisa ayat 59. Itu kalau ibu mau bapak-bapak mau ngerasani itu tulisannya siapa tahu itu tulisan saya kayak gitu. Bagus ya. Saya tuh rapi orangnya itu. Saya rapi terus agak disiplin saya itu, agak disiplin terus berusaha tepat janji juga. Nah terus materinya itu secara global konklusi globalnya adalah tulisan tangan saya ada di atas pojok itu. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pengembalian segala urusan. Kalau kita mengembalikan segala urusan-urusan yang kita berselisih dengan orang lain gitu, kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka Allah itu janji. Dan janjinya itu tidak main-main loh. Janjinya itu ada di terjemahannya itu yang kalimat terakhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apabila jadi ya, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya apabila kita mengembalikan semua urusan yang kita berbeda pendapat dengan orang lain, jadi berselisih pendapat. Ini pintu toh orang lain toh. Dalilmu apa? Dalilmu iki. Wah, ragu-ragu iki ya. Nah, itu kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka sikap yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan terus saya pengajiannya ada semacam itu, tapi saya bacakan dulu. Intinya seperti itu. Sekarang saya bacakan dulu ayatnya sekalian terjemahannya. Mohon yang astagfirullah bisa menambahkan catatan-catatan yang kira-kira diperlukan di tempat-tempat yang kosong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Tolong kata atiullah itu diberi angka 1 atasnya. Terus angka 1-nya itu dilingkari supaya jelas bahwa ada penanda khusus untuk kata-kata atiullah itu. Lalu berikutnya wa atiur rasula diberi angka 2.
angka 2-nya dilingkari supaya kelihatan bunderannya di sini kalau penanda untuk wa'atiur rasulah. Berikutnya wa ulil amri minkum, itu diberi angka 3 sama dengan yang 1 dan 2, angka 3-nya dilingkari. Berikutnya sudah tidak ada penambahan angka lagi sampai akhir. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu takwila. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Taatilah Allah ditambahkan angka 1 di dekat, bisa di atas kata taatilah yang baris pertama itu. Dan itu terjemahan dari atiullah. Lalu yang berikutnya, dan taatilah Rasulnya, itu diberi angka 2. Itu merupakan terjemahan dari wa'atiur rasulah. Lalu yang berikutnya, dan ulil amri di antara kamu, itu diberi angka 3. Terjemahan dari wa ulil amri minkum. Tambahan penting, kata ulil amri itu bisa kita padankan, bisa kita sinonimkan dengan penguasa, sama dengan pemerintah, sama dengan policy maker, sama dengan decision maker, sama dengan pihak yang berwenang. Oke, cukup saya kira dia. Jadi ada kosakata penguasa, ada kosakata pemerintah, ada kosakata decision maker, ada policy maker, ada pihak yang berwenang. Itu sama dengan ulil amri, sama dengan ulil amri. Jadi kalau kita bertemu dengan entry ulil amri, maka kurang lebih referennya merujuknya ke kata-kata tadi itu. Bisa pemerintah, bisa penguasa, bisa pihak yang berwenang, bisa decision maker, bisa policy maker. Jadi di tempat kita ini bisa RT, bisa Pak RW, ke atas Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Kalau mau sampai ke atas lagi berarti ya mungkin bisa PBB, mungkin bisa lah. PBB kan membawai banyak negara gitu. Orang tua bisa nggak? Orang tua kurang tepat. Orang tua itu kurang tepat dari sisi Bapak tahu metafora ya. Ini kan saya anggapnya kelas ini kelas tinggi loh, kelas yang punya intelektualitas yang sangat lebih dari itu. Sekolahnya S3 semua. Jadi di metafora itu ada tenor sama wahana. Ibu tahu metafora? Ada tenor dan wahana. Itu kan nanti misalnya bibir sungai, ada bibir sumur, tapi ada bibir laut. Nanti ada itu makanya kalau pemerintah itu disamakan dengan orang tua itu berbeda tapi mirip-mirip, mempunyai kewenangan yang mirip tapi sesuatu yang beda. Ini kok halo. Ini kok gampang muncul gitu. Jadi kalau orang tua itu lebih ke
bahasa Arabnya itu al-walidani atau al-walidain. Makanya birrul walidain. Tidak ada birrul ulil amri, tidak ada. Tapi tetap atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Hanya taat tapi lain dengan bir. Dengan bir itu beda maknanya. Sementara ngoten niku nggih. Nanti terlampau jauh kalau kita bicarakan perbedaan antara birrul dan ati. Taat dengan taatnya dengan birrul walidain dengan ketaatan pada pemerintah itu berbeda. Jadi bukan beda konsep tapi tadi itu tenor dan wahananya beda dalam ilmu metafora. Terus gini sekarang ya. Kalau ada ulil amri yang mukmin atau muslim, kalau dia itu membuat aturan-aturannya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya kita wajib mentaatinya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah. Sementara ulil amrinya itu muslim, mukmin, Islam. Tetapi kalau ada, saya tetap pakai mic nggak apa-apa, pakai suara keras nggak apa-apa, tapi resikonya besar sebenarnya ini. Kalau ada pemerintah yang Islam, muslim, mukmin, beriman, sholat juga, tapi dia membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah, ya kita tidak boleh taat. Kita wajib tidak taat. Jadi kita wajib tidak taat pada aturan itu. Contoh, trading legal betul Pak? Pemerintah legal. Oh, pemerintah legal gitu. Trading. Oh. Enten perundang-undangan yang menyatakan trading itu legal kata. Oh, lo ngerti. Lo mau tukang takon terus. Itu bagi saya judi, trading itu. Iya. Analisis saya termasuk judi. Kalau judi berarti dikembalikan pada langsung dibuka Mbak Ana. Dibuka surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Tapi kalau ibu yang lain mau membuka ya silakan. Tapi saya minta Mbak Ana buka, kan nanti ada kepentingannya mau Ustaz Manipur. Itu di situ ada judi. Nah judi itu tidak boleh, dalam Al-Quran tidak boleh. Makanya kalau tidak apa-apa pakai media. Kalau betul-betul pemerintah kita itu melegalkan trading, itu berarti menentang Al-Quran. Ngoten. Dan kita tidak boleh taat. Saya bacakan ayatnya. Apa namanya? Ayat 90. Luar apa nih seru dong? Cepat ngomong. Orang tuh pas ada mobil lewat dia tapi pakai jelas. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Jangan masih motor. Betul, semoga. Oke, gede. Bangsa gede, walaupun apa, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Terjemahkan Pak. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras. Satu mungkin minuman keras, terus berjudi. Dua berjudi. Berkorban untuk berhala. Tiga berkorban untuk berhala. Kalau sajen ngoten niku berkorban untuk berarti masang sajen niku raito. Mboten itu cok bakal raito, takir raito. Niki ayate. Dadi ngantenan yo kanggo ngoten. Ini dadak nyebut meneh aku kok dadi rapayu manune. Iki dadi rapayu. Sek tapi penting enggak apa-apa. Kita akan bisa minta kalau kita menikahkan anak kita di nikmat rasa jalan
veteran iku kan ana Ratu Blunyo napa Raja Blunyo loro niku lho, rasane niku. Lah mau kloro blonyo napa mari blonyo napa PPO napa pokoke rasane ngoten-ngoten niku. Niku termasuk bisa masuk wilayah itu tadi. Jangan. Terus yang keempat, dan mengundi nasib dengan anak-anak. yang keempat terus Adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. loh, termasuk perbuatan setan toh. Terus Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. nah, supaya beruntung jauh dari perbuatan-perbuatan itu. Nek bagi saya trading itu judi. Bagi saya. Nek kalau dari tahu main, kalau nggak iso, kalau nggak ngerti cara main. Mau ceritane saham-saham ngoten ya terus. Ya pun ten budi-budi iso nyambut gawe nek niku, ten budi-budi. Tuh duitnya kan pun oke sih. Usahanya pun pirang-pirang ya duitnya pun investasi pun oke. Ya mau ke laptop cilik ngoten ten budi-budi iso ditenteng, wifi-nya kuat, baterainya cukup. Pun main ten mriku online terus wah tak tuku, tak tuku. Padahal tak tuku dan tak dolnya itu regane niku nganu tidak bisa diprediksi. Tambahan meneh nggih. Judi niku ning analisis kula niki. Judi itu adalah semua yang melibatkan unpredictable probability itu judi. Wonten. Bisa diprediksi. Dadose unpredictable probability itu judi pun. Tidak kemungkinannya tidak bisa diprediksi. Niku judi. Seperti hijau itu ya. Nggih, sing paling gampang dadu. Semua dadu, semua permainan dadu itu judi. Semua. Karena begitu toko kelutuk itu kita nggak tahu yang mau keluar itu apa. Judinya di situ itu. Jadi apapun ludo sing ludo 6. Aku neng 6 kok. Ya, 6 meneh. Aku meneh kok. Wes ya, aku ijo iki pas kan ijo. Papat, jiro lupa aku ngasih wes gede. Wes ya bagian saya ya. Kurang peng 3 mlebu dadi raja, dapat game gitu ta. Ludo. Kurang 3. 6 jiro lu 4 maju lagi ta. Terus moga-moga telu. Ludo papat jiro lu 4 satu lagi. Itu judi gitu. Ada mainan enggak? Konsep judinya itu gitu, Mbak. Jadi mau pakai uang, mau pakai itu urusan kerining. Konsep judinya itu. Justru konsep uang mau taruhan, mau naruh berapa, mau masang berapa itu tidak ada kaitannya dengan judi. Tapi konsep judinya bodoh. Saiki monopoli itu dadune loro. Sing berangkat gitu, ya tahu masalah berangkat gitu, ada postat, terus dana umum, terus kesempatan, ya terus listrik, terus parkir bebas, terus tuku omah, itu judinya pasien ini pun kelutuk, pun judi itu, karena kita tidak tahu yang keluar itu apa. Semua kartu itu judi. Jadi pas ngeten dereng judi, Pak. Pas ngeten dereng judi, Pak. Ning pun begitu ngeten. Kita enggak tahu kartu itu judi. Unpredictable probability. Ngoten. Konsep judi jane ngoten niku. Dados sing mboten angsal kali Al-Qur'an ngeten niki ngoten lho. Nek nganggo duit no, mboten nganggo duit niku hanya mengikuti saja. Ning konsep judine sing boten ngerti sing metun itu napa boten ngerti. Sanggong kok judi banget to sanggong. Nek sanggong padha ngertos ta. Kula mung bali tok mawon nek sanggong boten terangke. Kalau arisan gimana? Arisan Itu juga. oh gitu, berarti arisan sing ngapain baru itu. Dan gimana? Kepada nurul. Ya itu arisan itu sudah. Nah, enggak usah ambil. Kan di kopiah gitu tuh. Oh, enggak ada kopian. Oh. Enggak ada kopian.
Ya yang butuh ambil. Kalau kebutuhannya sama-sama mendesak, dirapatkan bersama. Mana yang lebih baik? Itu kalau kopioan itu kan juga ada spekulasinya juga. Saya tidak pernah ikut arisan kopioan. Ya saya enggak. Tapi enggak usah ikut aja sama. Enggak pernah. Iya enggak usah. Ngapain lah? Orang duitnya mau sewu paling kalau duitnya masa jadi gitu. Tapi kan Pak arisan keluarga itu kan mesti keluarga itu Pak. Aset Pak Tari Bun. Pasti di kopio itu begitu namanya itu. Sesuk tetangga. Kamu sing Siapa yang butuh apa itu? Atau sapa sing kersa ngunduh, biasanya kan kesepakatan awalnya sing ngunduh yang dapat, betul tak? Sapa sing arep ngunduh, sing siap ngunduh. di kopio itu kan juga spekulasinya tinggi. Betul. Pesertanya 20 ya seper 20. Ya. Itu 5%. Oh, berat kalau arisan simpon. Oh, enten simpon. Ada. Enggak ada toh. Enggak ada. Dulu Bu Ana itu mau bikin. Terus saya marahin. Lah ngoten niku. Dados nek sambal judine ngaten iki, umpamane nggih, pun ngedungi ketentuan pun judi apa? Kan sing ditutup telu tok ta. Terus entuk ketok loro gek 6. Judul meleh. Nggih mudhung nggih ben nonton. Ning kok main. Ning nonton kula. Nontone kula kandhani mawon. Kula nonton niku teng ngene kos-kosan Wetan Lazwadi. Lazwadi niku nek saniki ibu badhe mriko. Lazwadi niku nek ibu bapak badhe mriko. Niku ngaji wenges nika Bangjo ngaji wenges nika kidul wenges persis plek niku nggih rumah makan Padang. Apun bunine niku enten kos Lazwadi. Lah wetane kos Lazwadi wetan dalan niku ben kos-kosane rencang-rencang pertanian sing kangge dolanan sampo. Nyeketan, nyeket rupiah, nyatus, nyeket sampai sore punya ora rasa terus. Sing main kok sak sprene kelingan ya. Cah Pacitan, cah Surabaya, cah Lombok, kelingan kula. Jenenge kelingan paling bapak-bapak yo ngerti to. Cah Lombok jenenge Buseng. Sing cah Surabaya jenenge Ikhwan, sing Pacitan jenenge mboten saneh sinten mriki yo sinten cah sawit to ya. Saya nah, kalau main itu jadi misalnya tidak dua ya. Misalnya yang biar meringkas waktu 10 lalu king lalu 5 10 lalu king lalu 5 itu kan 25 itu mesti ya Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga dapat 5 ya Allah semoga dapat 5 ya Allah Sebelum tinggal jeblok apa dapat 30. Nah jeblok judinya itu bukan penetapan dengan kayak duitnya bukan. Ini pada ini loh probabilitas yang unpredictable probability. Ini judi itu betul itu. Dalam segala permainan apapun ayatnya itu. Jadi kalau ragu-ragu kembalikan pada aturan Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu lebih utama bagimu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Pun itu ragu-ragu, kembalikan pada Allah, Al-Quran ini, pada Rasul, hadis ini. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, sikap yang seperti itu bagi Allah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Termasuk kalau sing homer wong nggih nganu mboten angsal homer itu. Berarti bartender ya mboten angsal. Nah bartender itu kula ya rada jelas Jumat ini kula ndelalae kabeh kodarwa kabeh kodarwa kabeh. Kula ya rada dadi ngerti bartender nyambut gawe pripun nggih ini Jumat ini niku. Niku jamaah pengajian sing ikut pengajian kula termisukan, dipun rampung pengajian ternyata wah ini berarti dulu saya dosa ya. Belajar dulu kayak apa toh? Lo kayak bartender ini.
Sik Mas, kula niku ya sok ngomong bartender itu dosa nek sok jaman buku nek jare bartender iki nyambut gawe ini pripun to Mas? Nah, ternyata meracik minuman. Datang pemesan, duduk, mungkin ada teman perempuannya. Teman perempuan ini namanya LC. LC itu bukan ELSI, bukan. LC itu Ladies Company, bukan Ustadz Muhammad LC itu sing orang LC niku lak sing lulusan Arab, niku pintel, niku apik sing LC niku apik sing LC sing niki wae, ini sing LC sing wanita penghibur wae niku sing enten sing wong lanang-lanang galau ngoten niku. Kita galau to masa koyan masalah, rumah koyan masalah terus sumpah kalau kowe sumpah. Kita pergi ke tempat ya makanya saya kadang-kadang sering minta maaf dulu sebelum pengajian dimulai. Seperti di Guru Asal kan juga minta maaf dulu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan ceramah saya. Kafe ini dirugikan dengan ceramah saya ini. Kafe-kafe di Solo itu. Berapa itu? Kafe yang menyediakan minuman keras atau ya tempat-tempat yang menyediakan minuman keras, tidak hanya kafe loh. Nah, jadi saat kembali ke bartender itu dia nyambut kali itu foto Mas. Ini enten sing tamu datang yo pesane nopo. Beliau menyebut sing pinten persen. Belum yang mau nyampur ngoten niku tok. Yo nek rasane mboten enak ditambahi dicampur kalian liyane. Yen rada rasane niku enak lah. Contohnya napa Mas? Sebenarnya sing go nyampur niku napa selain alkohol itu? Dia menyebut dua saat Jumat itu Mas Aman. Dia menyebut satu wine, yang kedua menyebut martini lah. Belum kan kaget tuh, martini tombok gue, bojone Antono. Martini bojone Mas Aman, martini. Ternyata martini nama minuman ya. Diobrol akan meleh lah. Jenengan ngoten niku ya nyoba. Nggih nyoba nek mboten nyoba kula menyaksikan masa baru nyoba kula ben ngerti rasane kula nyoba berarti jenengan saben mungkin niku ya nyoba ngoten niku khamr nggih Pak Ane. Dosa nggih dosa, cetha dosa ngoten niku. Lah jenengan sarene nyambut-nyambut pundi? Oh, kula pun nedar, kula ben dadi bartender meleh. Kula nggih rada suwe niku Pak Ane kula 18 bulan 1,5 tahun dia kerja di bartender itu. Kafenya mana dia tidak menyebut. Terus saling kiranya betul-betul di CNT loh, ekspedisi pengiriman barang paket itu CNT itu. Walaupun CNT mawon atau bartender gitu. Yang jane gitu, iman Pak Ajeng itu iman apa? Iman. Hadite niku akeh kok. Gajine nopo kakak? Boten gajine Pak. Tipnya wae. Asal udah masak. Ya Allah. Sing di sini terus kalau dia ingin ngerti ini kok kan takon yo nek tamune ngekeki tipe niku pripun Mas napa nggih ya Mas om mboten ngoten ngekeki ini mboten terus gelasnya ini pun rampung yo enten lepeke niku di sarenge ensor lepek yo kalian rada ngoten jam 7 sudah Mas jajal kumur ya Pak Yaku Masalah di amanillah. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nganu kafe saki mungkin lah. Untuk mancing saki ngoten niku. Dadi nek pamit ya assalamualaikum. Fi amanillah. Masalamah. Lah kalau kita tahu kemarin itu hari Jumat itu. Oh. Lah tipe niku Pak, tipe niku oke enggak sebelum. Dadi nek pas rame banget niku nggih sumungi niku nggih, wah pun pokoke pun akeh duwite. Dan iki sing ya kaya bojo kula, anak-anak kula. Putrane kita Mas, anak kula kalih Pak. Kalih. Bojone wis tunggal. Ya berarti gawane jenengan cuma mesti ngoten-ngoten niku. Dosa to Mas? Kami iki mboten ngerti ya Pak. Misale kula pindah niku. Lah iki napa mboten rembugan ini. Jadi kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu dirembukan konco-koncone sing sak pengajian, maka kembalikanlah ia kepada Allah untuk orang menukui. Lihat hadisnya untuk orang menukui. Akhirnya kembali ke syarat Allah tadi itu. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Buat orang itu.
contoh yang saat ini yang lekat dengan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nganu Mbak Ana pacaran itu untuk buatan Mbak Ana. Buatan itu bu. Ngomongnya betul itu awal. Pacaran untuk ya. Sekarang lanjut lanjut pertanyaannya. Terus soalan ini wonten boten sing LKMB. LKMB kok ngerti ini kok. Lama kali nonton disik dulu. Oh kata. Oh nggih, lalu jadi ada ayatnya. Ada banyak sekali ayat yang bicarakan itu. Jadi kalau sudah balik, laki-laki sudah keluar sperma, perempuan sudah menstruasi, itu pertumbuhan biologisnya itu pasti ya laki-laki nanti akan mulai keringatnya berbau, suaranya tambah ke arah bass, terus apalagi ya terusnya mulai kelihatan dan lain-lain. Kalau perempuan ya setelah menstruasi akan semakin menunjukkan ke perempuanannya itu, ke kewanitaannya semakin kelihatan setelah dia menstruasi itu. Makanya anak-anak yang semacam itu harus menjalankan syariat Allah. Salah satunya adalah tidurnya dipisah. Ada hadisnya. Nah, sampai akhirnya terus pacaran itu tidak boleh. Pacaran itu tidak boleh. Dibuka ayatnya. Monggo bapak ibu yang kebetulan ngasal Qurannya silakan dibuka. Kita buka surat Al-Isra, surat ke-17. Ayatnya ayat yang ke-32. Itu membicarakan tentang larangan. Sebenarnya teksnya larangan mendekati zina. Teksnya itu. Ya, teksnya seperti itu. Tetapi apakah harus betul-betul tekstual? Bagi saya tidak. Akhirnya aktivitas pacaran itu termasuk wilayah itu yang tidak diperbolehkan. Oke, saya bacakan ayatnya dulu. Nanti kita mintakan tolong Mbak Ana bacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Terjemahkan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dadas kita diperintahkan oleh Allah lewat ayat itu tidak boleh mendekati zina. Kali ini pula pacaran itu termasuk mendekati zina. Karena pacaran yang tidak terkontrol, misalnya kuliah di Solo, yang laki-laki rumahnya Surabaya, yang perempuan rumahnya Tangsel, Tangerang Selatan, orang tuanya jauh, uangnya banyak semuanya, Sabtu libur kuliahnya, Ahad juga libur kuliahnya, ya sudah terus pergi bersama-sama. Saat mungkin terjadi ya tidak sekedar pokoknya ya sudah hubungannya sudah sangat amat mengkhawatirkan itu. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak boleh. Dikembalikan kepada ayatnya, hal yang demikian itu tidak boleh. Terus kalau ibunya tahu meneng mawon, jadi anaknya yang nek ibu ngerti, bapak ngerti nek meneng mawon, niku pak karo ibu dosa. Sing ngoten kan boten masalah. Anaknya celak, banter. Zaman sekarang banyak. Ada ya sama ya. Ya ada banyak. Nggak ada lagi banyak. Tapi di kalangan kita Kalau Simon baik-baik semua. Tetangganya anak Simon. Tidak ada masalah. Yakin dong. Kalau anaknya melanggar aturan Allah, lalu orang tuanya
diam saja itu juga terkena ayat juga, karena sesama anggota keluarga itu harus saling mengingatkan apabila ada anggota keluarga yang lain melanggar aturannya Allah. Misalnya suaminya sholatnya bolong-bolong, ya istrinya ya mengingatkan, atau istrinya kopian rumpi, suaminya harus mengingatkan, anaknya tidak sholat, orang tuanya harus mengingatkan, anaknya pacaran, orang tuanya harus mengingatkan. Harusnya seperti itu, harusnya. Tapi tidak mengingatkan berarti tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak dikembalikan, maka tidak berlaku. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, tidak akan mendapatkan itu. Tak terus lagi Mbak Ana, sing hamil ini ngeten Mbak Ana. Yuk tetap nikahkan. Itu naik loh betul. Tahu. Naik tahu. Lolos banyak. Wah, berarti naik dosa gede tahu. Tahu kan itu Tahu ya. Naik itu sing tahu aneh itu loh. Iya, tahu. tahu semua itu. Wah, beneran salah maksudnya. Berarti aku mau menggawe aturan-aturan gini, tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu konsekuensinya berat sekali. Kalau hamil dulu itu berarti kan pernikahannya tidak sah. Ya batal, tidak sah. Batal, tidak sah. Jadi kalau dua saksi yang mengatakan sah, itu sih. Sebabnya sing itu hamil. Kalau saksinya nggak tahu kalau dia hamil, Nggak tahu, semua hal yang nggak tahu nggak apa-apa. Ya, semua yang nggak tahu nggak apa-apa. Kok mendem-bolo-bolo, orang ngerti apa ngerti ya nggak apa-apa. Kok orang tahu sholat tuh, orang ngerti ya. Apa-apa nggak tahu. Wah, duluan itu tempat-tempat maksiat zina mana, aku nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Nggak semua tentang yang nggak tahu. Yang tahu itu dilanggar sangat berbahaya. Dan kalau tadi itu tahu aturannya dilanggar, pakai naik barang tidak bahaya. Kalau tahu yang dinikahkan itu hamil dan yang sudah hamil dinikahkan, pernikahannya batal. Pernah loh, ada tidak hanya 1 2 kok. Ya tidak banyak sih, tidak banyak yang datang ke rumah saya, tapi ada yang suami istri datang. Gitu. Karena istrinya ikut pengajian saya, istrinya ikut pengajian saya. Terus setelah pengajian rampung terus, Pak ini betul ya, lemes nih. Nggih, Pak, nanti ini nggih, barang boleh. Wah, lanjutnya nggih kula minta ini. Oh, mantap. Kula boten ngolak-olak, boten guyu, boten. Kula nggih barang boleh mawon, Pak. mulan ya. Nggih, barang boleh mawon. Lah ini pasang duit boten. Wah, rasa pasang atau pasang duit Bapak. Sing wis stadion. Boten sah pasang duit bareng boten sah. Catering pulang-pulang boten sah. Rasa undang-undang. Pun sing penting Bapak jenengan sebagai wali, garwane jenengan sebagai calon mantan laki-laki, ambil 2 saksi, maharnya disediakan. Pun ngoten kula mawon. Bapak kula pun betul ini baik Bapak, baik sing Bapak. Tapi pun betul nonton Pak kula betul nonton baik kula betul nonton. Masih Mas kula enten. Caranya pripun nggih? Anu dikondisikan, diberitahu apa adanya, diberitahu dengan pun pengajiannya ternyata nyuwun tulung tenang ken wali sebagai wali jenengan. Wonten kados wali ini pun enten. Jadi saksine madosi kanca kantor mawon sing kira-kira pun ngaji padha-padha ngajine pun sama-sama maklum jadi saksi. Itu mungkin terus sesegera mungkin dia minta pulang. Rumahnya deket apa? Boten rugi ora enek.
Dia nih Pak. Ya mengulang Serius lho Bu. Serius ya. Lu anaknya pun gede. Statusnya anaknya Pak. Nah, itu kayak dibahas balik ini kan ngurusin ini dia nih. Dia itu berarti ya ayahnya nggak boleh keluar. Ini kan nikah kedua nih betul. Jadi masih sing wedok. Aku nikahkan engkau. Nama disebut lengkap Bin. Ini disebut lengkap dengan adikku bernama ini binti ini dengan membayar mahar misalnya apalah seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Terus dia menjawab si laki-laki yang bapaknya yang jadi suaminya tadi menjawab, saya terima nikahnya atas nama istrinya disebut binti, disebut bapak, nama bapaknya untukku dengan membayar mahar itu dibayar tunai. Sah ya, sah. Dan cuma seperti itu. Banget lo yang bisa lo yang hamil dulu guanya lo. Sekarang jilbabnya udah gede. Yang laki-laki udah pengajian kemana-mana. Sama. Dia ambil C, tembak C terus tidak sawot. Ping telur ada dia, ping papat ada dia. Tidak seorang sudah di. Lanjut anaknya pripun? Hari ini ngertos nomboten. Nek saat itu memang dia tidak tahu. Dia tidak tahu belum tentang pembicaraan ini. Dia pun betul apa-apa. Muga-muga dadi anake. Mboten ngerti kok. Kabeh sing mboten ngerti mboten apa-apa. Ning bar niku ya kudu nglakoni iki wae. Nek dia pun ngerti, nggih berarti dudu anake. Nek dudu anake, nek lanang, nek anake niku lanang, maka dhewe rapi maka dhewe. Nek wedok paling yakin, berarti dia tidak punya bapak. Ibu kata niku tok. Terus akta kelahirannya pun berarti bohong. Kan harusnya tanpa hamil dua dia kan hanya dari seorang ibu bernama tapi dia ada nama seorang ayah bernama ini dan ibu ini pada hamil itu angkanya berarti bohong, hitam di atas putihnya bohong. Tapi di depan di mata Allah ya yang sebenarnya terjadi ya tadi itu itu menjadikan waris barang. Jelas kita akan barang. Wah ini berarti untuk warisan gimana ya? Ya temawon. Niki ben apa gen anak jenengan sing hamil di luar nikah gen into. Niku ya temawon. Sedapat mungkin semua harta, ya jangan semua lah, sebagian besar harta yang jenengan peroleh dari kerja itu diberikan kepada istri. Dan legowo boten, legowo berikan pada istri, atas namakan istri semua. Sebagai nek jenengan niku wafat. Niku sing anak wedok sing di luar nikah nggih lanang barang padha sing di luar nikah niku baru itu warisan. Nah sing wafat jenengan. Nah sing wafat ibuke terus angsal. Nah ibunya meninggal hambat. Dengan ayahnya meninggal dan hambat. Makanya mulai sekarang jangan sing akeh, kumpulkan uang yang banyak di atas namakan ibu. Rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, pekarangan, sawah, gunung, sungai, samudra, balik nama semuanya. Danau, balik nama atas nama istri semua. Bapaknya mati kali kubur. Jadi anak mau ngalami, betul toh, betul ngalami toh. Aku tidak balik nama, dia balik ngalami, betul nopo. Nek sing ngalami ngoten niku, nggih. Kalau sampai betul dan dengan cara bersahaja, jadi dia juga tidak merasa tersinggung. Ya nyaman menerimanya juga nyaman. Kok diatasnamakan tenggene pihak istri mawon. Jadi kan sedo paling nek jenengan sedo kan sing duwe napa harta sithik bisa pakai hibah. Jadi sebelum jenengan meninggal, pun loro-loro niku ya pernah mati kata niku kumpulke hibah. Nek hibah niku berarti mboten nganggo hitungan waris. Mboten hitungan waris. Ya, tidak menggunakan pedoman waris. Hibah sasone sing ngekeki. Ya hadiah. Terus sing anak sing hamil dua nikah walu mangkei sing rada akeh.
dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagai paling pengadilan. Mungkin orang ini jauh sebelum minum kajiannya. Itu termasuk mencari istri, mencari suami. Itu juga tidak boleh loh. Saya yakin yang simpel tidak ada. Kalau zaman saya mau nikah tidak pacaran dulu kapusan ini, itu kapusan itu Pak. Betul. Banyak yang kapusan. Kalau nggak pacaran dulu, banyak yang ketipu. Oh, makanya ada khiyar. Makanya ada khiyar dalam Islam. Dalam Islam itu ada khiyar. Ngesaret minhajul muslim. Waduh, ranggo boleh. Pengajian lo kayak kabeh dibawa kabeh buana. Ada banyak kejadian seperti itu ketipusan banyak sekali. Lah kapusan iso ngalor ngoten nggih. Kapusan apa? Ya, banyak kapusan. Wataknya atau apa di luar. Bisa khiyar. Boleh khiyar tuh boleh. Khiyar tuh memilih. Khiyar itu artinya bahasa Arab, artinya memilih. Khiyar dari kata madinya apa ya? Terus yahtaru, anak ahtaru itu memilih. Memilih untuk dilanjutkan atau memilih untuk berhenti. Boleh. Di Minhajul Muslim cerdas sekali. Sementara buana itu punya bukunya. Tapi ini ada kejadian juga. Ya gimana? Dia dijodohkan. Ya. Terus nikah. Ye. Ternyata sang pria tidak bisa ngalor itu Ye. nih. Ye. Nah, itu Boleh. keren. Boleh. Itu namanya huluk nanti. Jadi dari perempuan yang minta cerai namanya huluk. Dari kata-kata khola'a. Simpel kan bahasa Arabnya ngelotok sama kita. Khola'a yakhlaqu huluk. Huluk itu permintaan Dari perempuan. berhenti dari perempuan. Nek talak itu talak itu haknya laki-laki. Jadi perempuan tidak mungkin mentalak, tapi punya hak untuk huluk. Huluk itu minta lepas. Khola'a itu lepas. Khola'a hanif naklahu. Hanif telah melepas sandalnya. Jadi khola'a naklun itu sandal. Khola'a hanif naklahu. Hanif telah melepas sandalnya. Huluk itu melepas dari suami. Jadi kalau misal Pak esok nikah, boten kenal, biodata tato. Terus Tapi kejadiannya setelah berapa minggu atau berapa bulan itu baru ketahuan apa? boten apa-apa. Berarti ya jangan ya. Mulai itu ngawur. Boten apa-apa. Oh, yang penipu itu. Nah, yang suratnya itu loh Pak. Itu boleh khiyar, boleh. Dan kalau laki-lakinya tidak mau melepas, kan bisa loh. Yang perempuan mau minta lepas. Jadi suami misalnya tidak bisa, itu bisa ngomong ke kantor KUA-nya, minta dilepas, minta melepas, boleh. Nanti proses ke ranah hukum, alasannya tadi itu apa. Jadi bermacam-macam. Dan itu yang diletakkan di nomor 1, itu yang diperbolehkan khiyar, itu yang nomor 1 masalah impotensi itu. Sama yang perempuan apa? Kista atau kusta kan? Kista yang di rahim, yang bukan preteri ya, atau yang preteri kusta, nah, itu kista. Jadi kalau diajak berhubungan tuh lolos itu boleh. Oh, siapa pakai nyeluk? Ampun batu-batu lah. Aku yang rabi kowe ya, orang mung kuwi tok. Ya, aku rabi kowe ya termasuk kuwi barang. Ya iki kalimatilah untuk menunjukkan kalimat Allah. Nek kowe kok ngene ya aku ora iso. Waduh sing ngedok nggih waduh. Aku jane seneng karo kowe ibadahmu apik. Jarene wong-wong kowe iki ya, jarene biodatamu ya meyakinkan sekali. Ora terima lulusan Arab, lulusan Pluto kowe iki malah kategori. LCC. Yang ternyata ora iso ngalor ya ora iso. Boleh, itu menempati peringkat pertama impoten dan kista itu. Terus yang kedua bohong. Bohong itu ngeten, Solo Baru. Kisah nyata ya. Solo Baru itu pun gawe kula boten putih-putih ceritane. Ada orang Sumatera
kerja di Jawa, ngekos di Solo Baru, terus senang sama warga setempat, kerjanya juga tidak jelas dengan orang Sumatera ini. Terus karena perlente, buatan gede, dhuwur, bringosen, kira-kira keren, saya itu seneng. Ini sing cerita tidak salah jam 09.00, jam 09.00 kan bubar pengajiannya. Terus akhirnya mau diajak nikah tanpa si perempuan tahu daerah sananya dulu. Ngomongnya gue kebun kelapa sawit 1000 hektar pripun kok ya. Akhirnya mau yang perempuan menikah sudah. Laki-laki kan tidak butuh apa-apa. Dia sendiri dari Sumatera, tidak butuh saudara, tidak butuh laki-laki, datang sendirian sah-sah baik. Dah menikah jadi. Terus lama-lama keluarganya dulu yang kok aku kok tidak nyaman kok. Dek ini ngapusi. Boten apa, boten ngapusi. Kira-kira nomor kok sayang tenang, kok cinta tenang. Kok gampang ora, kok apa pengen di Sumatera. Ayo pernah aku di Sumatera. Tekan mriko ketemu wong tuane kudu napa-napa. Akhirnya kan meniki jalan cerai. Ya, keluarga menjadi cerai. Ojo-ojo sing itu baru cerai. Korbannya sudah dititipin, Mas. Berarti sing lanang bati. Ini sing itu kan itu mahar. Nah, sing itu kan itu mahar sudah digaulkan semuanya. Makanya ibu-ibu itu minta mahar yang banyak. Jangan terus prakala soal bayar tunai. Minta rumah lengkap seisinya. Ya ada garasinya, ada mobilnya, ada kolam renangnya, ada binatangnya, ada lapangan golfnya gitu. Ras golabi ya. Ngapusi bisa ras golabi berarti ngapusi gimana? Daerah dikit. Dan banyak sekali faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain, penipuan yang lain. Pokoknya kalau ada penipuan itu boleh, dalam Islam itu boleh. Nek kula karo nuruni dilalai ora kenal. Sing kenalke ibu kali ibu ngoten iki pengajian ngoten iki. Kurbane kula. Jane sing dadi ngaten mboten kula. Sing dadi ngaten jane Mas kula ikut bali Nurul. Ning Nurul niku pun enten sing ngeci wong Kebumen. Saya dadi wong Kebumen. Bojone wong Kebumen. Tinggal di Baturan itu sing bali Nurul niku. Terus akhirnya sapa sing arep dirapeke sapa? Wes gonku Hanif wae. Lah gonku sapa? Nurul ya ora apa-apa. Terus saya dijak sama bapak sama ibu. Mas Anang tuh ngerti bapak saya. Saya dijak ke rumahnya Nurul terus kok sing ketoke wedang ya kuwi. Bang kok sungkane wedang metu ayun adine. Boten go wedang. Muliwan ngono iki saja. Wah, go wedang. Terus metu go wedang terus monggo bapak penunjuk, ibu penunjuk, monggo mas Ani penunjuk. Kan kok lebu pun betul-betul melihat taruh ya. Nah, nggih kok ngoten niku kan bener-bener mbok tuwa. Tapi sama orang tua. Nggih, bapak pun ngerti tentang kimpure keluargane menika. Nek kula ora ngerti sing wedoke mungkin sampai sekarang mungkin dia sudah menganggap saya itu pilihan orang tuanya. Nek pas rada beda mulia sing gede. Kan dia juga punya yang senang sama dia. Saya dulu juga punya senang sama orang lain, tapi yang orang lain itu menolak saya. Gila loh, ini aku, lepel loh ini. Saya kembali beliau ke Denpasar, kok ini tuh. Mulai gua beberapa kali ditugaskan kantor ke Denpasar, itu pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Gua izin baik-baik loh. Nggak mungkin dong, Pak. Ya, seorang Ustaz Hanif mau badan lagi sama apa mungkin? Demit setan. Demit setan mana? Sekarang ini apa? Ganggu. Makanya berulang kali, beberapa kali saya kemarin ada seminar di internasional di Bali. Terus saya juga disuruh sama kantor. Maka dia Pak, aku neng Bali orawe, nggak ngopo. Wah sok suci ya, yes ben. Kan taunya teman-teman Bali, saya kan tidak suka
Bali dengan apa? Dan itu pokoknya yang dosa-dosa. Oh ya wes. Padahal salah satunya itu. Kalau sudah sampai di Bali, Denpasar, Renon, Bali, bisa tahu Renon, Bali, Grand Hyatt, dia kerja di situ, di sanitasi dia kerja. Tadi kok tahu memantau dia sampai sekarang masih. Ya bar dadi nganten terus pindah. Iki yo pas aku yo. Jadi ya saya ceritain juga dia ke dia, saya ceritain. Terus yang pokoknya sudah sehingga saya dewi urip kalau kita kami sudah menikah ya 26 tahun, sudah tidak ada apa-apa insya Allah. Nah, jadi kembali lagi ke pembicaraan kita ini, kalau ada aturan ya kembalikan kepada Allah, jangan boleh aturan-aturan DW supaya kita mendapatkan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya apabila kita mengembalikan semua urusan kepada Allah itu. Sekarang yang bukan masalah itu, yang lain jual beli ini lho sing kula duwe nganu nih video nih. Kula duwe video nih sing ngeten lho ibu lebih paham nggih. Enten wong dodol buah. Wong lanang sing dodol buah niku ditimbang. Sing tumbas putri. Foto timbangnya bagus. Terus sing putri memantau terus ngingeti terus niku terus pun juga tas kresek jeruk ini diwadahi. Pas dipantau mlebu kresek mulai pas melengos sepersekian detik nonton meneh. Tak kirim sekarang ke Bu Ana. Nanti Bu Ana kirim ke teman-temannya. Indonesia apa bukan? Ya Indonesia. Mau sakura lho HP kok. Nanti malam tak kirim. Insyaallah. Diingatkan sing dodolan buah pundi. Berarti kalau berdua HP ini dulu. Patang Menteri Perdagangan berarti berdua HP. Terus juga ada yang niku lho napa sing beras ditusuk lho. Oh iya. Lah ngoten niku. Nggih. Niku kan mboten dilebokke ten treke. Dados niku kan karke niku nganu napa Ngenceng beras. ngetos sing kula masak to, Bu? Dados ngeten to. Ya sing masak-masak sing tukang nusuke niku kula sing manggul ngoten iki niku treke. Sadare itu kan mandek sik besok. Set untuk ngecek. Sur mlebu teng ngene mesin niku terus cek. Oh oke. Ada mlebu, oh ditoto sing ngoten trek kan sing ngoto. Ah niki ne jupuke niku nanti berbaskom. Nek niki mboten melu terkirim. Niku kan mesti wonten mengurangi. Niku ya melanggar aturan Allah, meleh. Sing ajeng dodol daging sakniki. Dodol daging terus sapine diglonggong. Lho nggih duwe videone. Dados pun ajeng niku penjual daging ya terus derek metu. Maksudnya ini niku kajian atau saya kan harus mengeluarkan makanan ya kan? Nah jadi ketika mau dibelah itu diglonggong dulu. Diglonggong niku kula nggih nonton video mesake sampine niku dikai banyu terus ngoten lho di nonton niku kayak selamatan niku lho di skeng gone keran niku lho. Terus niku nek sampine iso ngomong kira-kira wis emoh. Ning gak ora iso ngomong ya. Kok padha lho. Berarti kula sapi nek padha. Lanjut nganti deprok. Deprok kan jare ngati, Bu. Nah, mbok pun deprok pun lemes nika, tetep halal sembeliannya tetep halal. Ning pun daginge nemu banyu. Didol. Umpamane pinten 5 kilo niku mboten 5 kilo, paling mung 3 kilo napa mung 3,5 sing kurangane banyu. Nggih dadose netes terus banyune niku nek ditimbang ya kalau niku 1 kilo lebih.
Padahal kalau yang beli 10 kilo itu kan bisa berkurangnya bisa sampai 3 kilo. Nek 1 kilonya 130 kan itu sudah 390, 400 ribu dirugikan. Padahal sapinya kalau besar kan untungnya besar sekali. Itu saya punya videonya tapi tidak saya bawa HP-nya. Itu banyak pada ayatnya, bukan ayat yang lain sekarang. Suratnya surat surat Al-Mutaffifin. Surat yang ke-83 termasuk kelompok juz amma. Ayatnya ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sebentar, sabar dulu, paling kurang 10 menit lagi selesai pengajiannya. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Ayat 2. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ayat 3. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Monggo terjemahkan tangan. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ayat 1, ayat 2. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Stop dulu. Itu curang yang model pertama. Terus sing nimbang wong liya, yo sing tuku niku kepengin njaluk tambah niku yo curang, termasuk curang sing mboten angsal. Ibu ndak. Mboten angsal. Ibu sing tangane sok-sok kuwi. Mas, entah ya aku belonjone 40.000 tambahi lombok ya. Sudah lombok ya. Oh, ampun kula ora sudah batin no. Tuku beras. Timbang 3 kilo. Sepon ditimbang kok kerasa tambah sudah ya. Enggak boleh. Tapi kalau penjualnya ikhlas nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Penjual ikhlas kok enggak apa-apa. Nggih mang juga kabeh. Oh, rezeki itu. Mayan dhewe itu pun nonton nggih. Oke. Berarti ikhlas kok. Nah, jadi tidak boleh. Terus yang ketiga, yang ayat ketiga. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, apabila yang menakar untuk kita, menakar atau menimbang untuk orang lain, itu berkecenderungan mengurangi. Tidak boleh. Umpamane, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tibanya di setel. Jadi yang namanya bandul ora tau medun. Salah satu ciri penjual itu bohong apabila bandul ora tau medun. Ibu mesti lebih tahu lah itu lah. Jadi datang itu sudah bandulnya udah apa merek itu. Misalnya yang seperapatan. Udah sing tuku beras 2 kilo. Niku mesti bandulnya sing gede sik ngundake. 2 kilo sing seperapatan cukup. Timbang 2 kilo. Yen ngajeng tuku 1/2 kilo, enten wong tuku 1/2 kilo, pun sing sekilo niki wae setengah niki, yo sing 1/2 kilo juga bisa. Bisa tambah cukup. Itu mesti bohong, penjual bohong. Itu timbangannya enggak beres, yakin lho. Seyakin-yakinnya lho. Boten beres ngoten. Ada lagi dengan cara yang lain, ditarik, nganggo sikil, nganggo tali, boten ketok pun ahli ya. Boten ketok pun ahli ya. Nah, jadi hal semacam itu tidak boleh menimbang untuk orang lain, tapi dikurangi. Napa sing persiwa pasar kembang sing kapusan kula pun tau kula critaken mriki. Kula mulai ning kantor sore pun jam berasar. Tukang omah pun kumpul wong pirang-pirang lajeng pengajian. Jadi ibune bocah-bocah omong, "Ayah tolong berikan sok barang sebentar aja lah malu pasar kembang Biluk tuh pakai semongkok dua gelundung. Yo salah kasih berangkat pasar kembang. Pak, lo kesel, lo kon bojo lo kon tuku semongkok 2 gelinding pun mang timbang regane kita lo bayar lo pun kesel tidak. Udah gelinding sabar pulang sampai rumah itu gosok. Oh jobone ayu. Jobone ayu mulus. Jerone bosok.
lagi ke pasar kembali lagi. Aku teko karo sing nggo botan. Jenengan teko oleh rasa dengan aku sih tak ternyata. Aku sih tak rasa tak ternyata. Lalu digane kuwi to. Alah mulai kipes begini lo kidul kipes semua. Oh, jenengan kira kula ra mulih ngoten ta? Ra bali mriki ya. Jenengan kira kula omah kula jebule mriki kok. Oh, kipes mriku. Kula jenengan ngapusi kok bali mriki. Ijoli Mas. Mampu kula rameke. Kula rameke ten radio nek ora rameke ten koran. Oke, kula gentos sing apik lho. Elek rameke ten koran lho. Paling nggak salah sing kowe. Oke, diganti. Dan bagus. Nah, itu berarti dia kita tidak pernah dunia makan melintang dalam dunia persemangkoan. Jadi aku sih kalau wong sing pernah melintang dalam dunia persemangkoan wis bertahun-tahun kan bali dhek ngurusi semangka. Dia kok jobone kita ngayu ning ada bolongan cilik itu loh Mas Nento. Ada ya toh? Ada bolongan cilik yang kita enggak kita lihat gitu. Terus kena cetok bosok gitu. Sudah masuk bolongan cilik bang seperti dom. Ngetos tak sing kados dom niku to. Dadi nek kaya alus-mulus ning jerone pun bosok ngono niku. Nah gitu-gitu itu dia bohong. Dan belum makanya sampai sekarang itu saya termasuk insya Allah satu belum pernah beli online, belum pernah sama-sama. Saya punya itu selalu PCB kok. PCB pasti penolongi cocok bayar. PCB mana penolongi cocok bayar. Penolongi nggak cocok ganti dong. Cocok ganti nggak cocok ganti sampai cocok baru bayar pulang. Dan nggak ada garansi. Saya juga nggak suka dengan garansi. Garansi itu memicu untuk bohong. Garansi ini setahun, 3,5 tahun, kulkasnya rusak juara bisa, rusak komplain klaim gantiannya. Motor aja bisa ganti baru. Motor itu bisa ganti baru kalau masih ada garansinya. DLR, DSP, DST pengajiannya belum selesai. Satu lagi nih, sikap terhadap orang mati yang musyrik. Itu make misal betul salah. Jadi yang musyrik tidak boleh. Bapak harus kita mendoakan tidak boleh. Ada ayatnya non muslim ya tidak boleh. Meskipun itu orang tuanya sendiri. Tahu. Ada ayatnya, bukan ayatnya ya, biar tahu ya. Kan kita itu diberikan intelektualitas sama tidak cukup. Kita kan semuanya kan S3 semua kita ini, blok semua kita ini. Jadi kalau ada ayat itu surat At-Taubah 113, 109. Setelah ini selesai pengajiannya. Pun kepanggil dah. Ibu mendingan mas tersebut itu, ibu langsung ya. Pun kepanggil ibu. Di perlu atas kepanggil dia. At-Taubah 109, 113. Nanti sepuh tetap perut tenggel 113. Kalau maksudnya yang mau dengan bandingnya langsung terlintas ayatnya. Takut ya. Suasana tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Monggo silakan.
ini. Kita sudah jelas baginya, bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Asal bukan asal meskipun anaknya sendiri tak boleh. Meskipun anaknya sendiri tak boleh. Meskipun kakaknya kandung, adik kandung tak boleh. Kalau solo ini operasi, saudara kandung itu aku tidak boleh mendoakan. Dan itu yang meninggal Abu Thalib, yang ingin mendoakan Nabi Muhammad, yang melarang Allah sendiri. Tapi kalau tidak usah kamu doakan. Pun demikian Bapak Ibu, sudah jam 9 kurang 7 menit. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran pada malam hari ini. Dan apabila saya dalam menyampaikan ini ada hilaf, ada salah, ada kurang, ada betul kata yang kurang berkenan, betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya kembalikan pada pembawa acara ini Mbak Ana, pada Mbak Ana saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.